Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas rumpun ilmu data science, yang mana subnya itu ada artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Kita masuk ke pengertian data science terlebih dahulu, yaitu adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika dengan ilmu komputer dengan tujuan analisa data dari suatu himpunan data baik skala kecil maupun besar dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data dan mendapatkan pola data serta pemahaman terhadap data yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, jika dilihat dari diagram atau gambar ini, nah itu terlihat bahwa bidang AI, kemudian di dalamnya ada machine learning, kemudian di dalamnya lagi ada deep learning, itu tergabung ke dalam sebuah ilmu yang dinamakan data science. Karena pada bidang ini membutuhkan data untuk membuat sebuah model. Kita ambil contoh kasus yang paling dekat itu adalah keyboard smartphone. Ketika kita mengetikkan sebuah huruf, contohnya A, maka akan muncul beberapa option atau prediksi seperti about ataupun and. Nah, kata ini muncul berdasarkan kata yang sering kita ketik, biasanya. Kemudian perbedaan AI, secara definisi itu adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik daripada manusia. Dan pengertian machine learning itu adalah teknologi yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Secara definisi itu hampir-hampir mirip. Ya, namun di sini kita akan lebih detail bagaimana perbedaan AI dan machine learning. Pada AI, ada manusia yang menciptakan algoritma dan dia harus memahami data untuk bisa menentukan rule yang digunakan oleh robot atau agent untuk melakukan aksi sesuai dengan rule yang telah ditetapkan oleh manusia atau si penciptanya. Memang dia tidak sesimpel menggunakan if dan else. Mereka menggunakan yang namanya state atau keadaan. Sedangkan machine learning itu menciptakan algoritma atau metode di mana metode tersebut mengandung sebuah formula yang digunakan untuk memahami data. Jadi si algoritmanya itu sendiri yang mempelajari dan memahami data. Dari deskripsi ini kita bisa lihat bahwa data tersebut itu diambil, disimpan di variabel data, kemudian ada model yang menggunakan salah satu algoritma atau metode machine learning. Kemudian model tersebut melakukan pembelajaran terhadap data yang telah diinputkan, sehingga si model bisa melakukan prediksi atau menentukan sebuah keputusan. Kemudian kita masuk ke perbedaan machine learning dan deep learning. Di sini ada inputan. Nah, kita katakanlah sebuah gambar mobil. Kemudian ada tahap yang namanya feature extraction. Kemudian next masuk ke tahap classification atau metode machine learning atau deep learning. Sehingga ada output yang menghasilkan apakah ini mobil atau bukan. Pada machine learning, tahap feature extraction ini dilakukan oleh manusia secara manual. Sedangkan feature extraction pada deep learning itu dilakukan secara otomatis oleh komputer. Namun apa itu feature extraction? Fungsi dari feature extraction itu adalah mereduksi data. Sebenarnya komputer itu melihat segala sesuatunya, apakah itu gambar, apakah itu objek 3D, apakah itu suara, ataupun teks. Komputer melihatnya sebagai sebuah angka. Jadi feature extraction ini secara teknis mengubah data tersebut menjadi sebuah matriks atau tensor. Nah, jadi kalau Anda sudah belajar aljabar linear, tentu tidak asing dengan istilah tensor atau matriks. Kemudian perbedaan selanjutnya, pada machine learning itu untuk mengolah data eksak atau bilangan, dan deep learning itu untuk mengolah data non-eksak seperti gambar atau suara. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah model untuk pengenalan wajah atau face recognition, itu menggunakan metode-metode deep learning. Ini metode yang akan kita pelajari di semester ini. Ya, untuk machine learning ada regresi logistik, regresi linear, SVM, KNN. Kemudian untuk deep learning kita akan belajar CNN dan RNN. Kalau sempat kita akan mempelajari semuanya, ya kalau tidak sempat mungkin kita hanya belajar
2 atau 3 metode. Kemudian tentang akurasi. Sama seperti manusia, ketika sudah mempelajari sesuatu, ada tingkat kepahaman terhadap materi yang dipelajari. Misalnya pada jurnal saya menggunakan SVM untuk menganalisis apakah tweet itu positif, negatif, atau netral. Didapatkan akurasi sebesar 75%. Dibuktikan dengan confusion matrix. Ya, cara bacanya begini. Jadi ada 52 data yang memang positif, memang netral, dan memang negatif. Yaitu ditandai dengan true label. Kemudian di bagian bawah ini adalah label yang diprediksi oleh si model. Ada tweet yang memang positif dan diprediksi oleh si model itu positif sebanyak 18 data. Namun ada tweet yang seharusnya positif tapi diprediksi oleh si model itu sebagai tweet yang netral sebanyak 3 data. Jadi 3 data ini disebut sebagai false positif. Kemudian ada tweet netral yang benar-benar netral sebanyak 24 data. Lalu ada tweet negatif yang benar-benar negatif sebanyak 2 data. Di luar diagonal itu terhitung sebagai data yang false positif atau false negatif. False positif adalah hasil positif yang salah dan false negatif adalah hasil negatif yang salah. Sama seperti medical test, entah itu test spek ataupun tes COVID seperti rapid test. Nah, di sini tercantum spesifisitas untuk rapid test antigen itu sebesar 97%. Kemudian ada tes yang lain seperti PCR. Jadi apapun hasilnya, apakah itu negatif, apakah itu positif, dan seberapa besar tingkat akurasinya, apakah hanya 70% atau hanya 80%, kita harus mempercayai karena itu berasal dari data. Jadi ada dasarnya. Sehingga keputusan itu tidak diambil dari hasil menebak-nebak. Apabila itu menyangkut dengan kesehatan atau keselamatan, penting untuk dilakukan 2-3 kali tes. Itu saja perkenalan tentang machine learning dan deep learning. Untuk prakteknya kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.